Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anaknya Ustadz yang Ustadz banggakan di jenjang kelas 10 baik MIPA maupun IPS. Di kesempatan kali ini Ustadz akan menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan materi kita, yaitu fungsi kuadrat. Pada materi fungsi kuadrat, insya Allah kurang lebih ada 5 subbab. Subbab yang pertama yaitu mencari bentuk umum, yang kedua adalah sketsa grafik, yang ketiga adalah menggambar grafik, yang keempat adalah menyusun rumus fungsi kuadrat, dan yang kelima adalah aplikasi fungsi kuadrat. Untuk kesempatan hari ini, saya akan membahas terkait dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, kalau kita menganalisa fungsi, insya Allah ada banyak bentuk fungsi ya. Ada namanya fungsi linier, ada namanya fungsi konstan, ada namanya fungsi rasional, ada namanya fungsi irasional, dan masih banyak lagi. Oke, dan sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan definisi atau pengertian dari fungsi itu sendiri. Oke, di sini Ustaz coba menyajikan beberapa bentuk fungsi. Nah, apakah nanti dari 5 yang Ustaz sajikan ini semua termasuk fungsi atau tidak? Intinya kalau fungsi kuadrat, ya fungsi kuadrat berarti nanti pangkat tertingginya dari variabelnya adalah pangkat 2. Oke, kita amati satu persatu. Yang pertama, apakah dia termasuk fungsi kuadrat? Nah, yang pertama ini bukan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena derajat dari variabel tertingginya adalah pangkat 1. Sehingga ini dinamakan dengan fungsi linier. Nah, yang kedua, di sini derajatnya pangkat tertinggi pangkat 2. Tapi apakah di sini merupakan fungsi? Nah, bukan. Yang kedua ini adalah termasuk persamaan kuadrat. Nah, yang ketiga, di sini ada variabel tertinggi pangkat 2, tapi bentuknya berada di bawah. Atau sebagai penyebut, apakah termasuk fungsi kuadrat? Bukan. Ya. Yang keempat, apakah termasuk fungsi kuadrat? Ya, di sini termasuk fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat intinya variabel pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Dan yang kelima juga termasuk fungsi kuadrat. Karena di sini ada variabel X dengan pangkat 2. Oke, dari beberapa contoh yang sudah disajikan, definisi dari fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c adalah anggota bilangan real. Berarti bilangan real itu semua bilangan yang paling luas dinamakan bilangan real. Ya, mau dia berbentuk akar, mau dia berbentuk pecahan, mau dia berbentuk bilangan positif atau negatif, itu adalah bilangan real. Tapi di sini ada catatan, A-nya tidak boleh 0. Berarti di sini A, B, C itu boleh semua bilangan, kecuali untuk A, dia tidak boleh bernilai 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena ketika A-nya 0, maka di sini variabel X kuadratnya hilang. Sehingga tinggal menjadi BX plus C. Sehingga dia menjadi fungsi linier. Nah, di sini ada keterangannya. X merupakan variabel fungsi kuadrat. Nah, kalau variabelnya X berarti fungsinya Fx. Tapi kalau variabelnya Z berarti menjadi fungsi Fz. A adalah koefisien X kuadrat. Atau gampang-gampangannya A itu adalah angka di depan X kuadrat. B itu adalah koefisien X atau angka di depan variabel X. Dan C adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak memuat variabel, berarti hanya berupa angka. Oke, ingat-ingat definisi fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya tak boleh 0. B sama c-nya apa boleh 0? Boleh. Yang penting a-nya tidak boleh 0. Oke ya, bisa dipahami. Untuk lebih membuat kalian lebih paham, di sini kita coba tes pemahaman dengan beberapa sajian soal berikutnya. Oke. Nah, di sini Ustadz menyajikan ada 5 buah soal.
Oke, soal yang pertama adalah buatkan dua contoh fungsi kuadrat. Oke, kalau soal yang pertama berarti Ustadz berharap nanti kalian bisa membuat secara mandiri. Intinya yang perlu Ustadz kuatkan adalah tadi definisinya ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a-nya tidak boleh 0. Misal, Ustadz kalau saya punya bentuk fx sama dengan x kuadrat, apakah termasuk fungsi kuadrat? Iya, karena di situ nilai a-nya tidak 0. B sama c-nya mau 0 tidak masalah. Atau mungkin fx sama dengan min x kuadrat plus 3. Itu juga termasuk contoh dari fungsi kuadrat. Oke. Yang kedua adalah coba amati bentuk berikut yang termasuk fungsi kuadrat. Oke. Coba kita amati bentuk yang kedua yang termasuk fungsi kuadrat. Yang pertama termasuk fungsi kuadrat. Jika di sini muncul lingkaran merah berarti salah, tapi jika muncul lingkaran hijau berarti benar. Oke, yang pertama di sini derajat tertingginya bukan pangkat 2, tapi pangkat 1, berarti salah. Yang kedua di sini berbentuk pecahan, berarti dia bukan kuadrat karena pangkat tertingginya juga bukan pangkat 2. Yang ketiga, oke, betul ya, karena di sini ada bentuk x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Yang keempat, fx sama dengan 36. Berarti di sini nilai a-nya adalah 0, berarti dia bukan fungsi kuadrat. Dan yang e di sini ada x kuadrat, tapi dia berada di bawah. Sedangkan definisi fungsi tadi bentuknya adalah ax kuadrat. X kuadratnya berada di atas atau sebagai pembilang. Sehingga yang e ini juga bukan merupakan fungsi kuadrat. Oke ya, bismillah, semoga sudah bisa menyimpulkan atau mengamati termasuk fungsi kuadrat atau belum. Nanti jika masih belum paham, nanti bisa konfirmasi ke Ustadz atau mungkin ke Ustadzah. Oke, nomor 3, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min x. Nilai dari a, b, dan c dari fungsi kuadrat tersebut adalah nilai a, b, dan c didapat dari mana ini? Nah, kita lihat definisinya tadi. A adalah koefisien x kuadrat atau A itu angka di depan x kuadrat. B itu adalah koefisien x atau angka di depan x. Dan C adalah konstanta, yaitu angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Nah, di sini bentuknya x kuadrat. Nah, kalau x kuadrat berarti angka di depannya itu pasti 1. Ingat-ingat, kalau hanya variabel berarti angka di depannya itu 1, bukan 0. X kuadrat berarti A-nya adalah 1. Negatif x, berarti di sini angka depannya x1. Karena tanda hubungnya negatif, berarti nilai angka depan x-nya adalah negatif 1. C-nya atau konstanta, karena di sini tidak ada, berarti C-nya adalah 0. Jadi, coba diulangi, A-nya berapa? A-nya 1, karena di sini bentuknya x kuadrat. Berarti angka di depannya x adalah 1. B-nya di depannya x, karena hanya negatif, berarti ya negatif 1. C, yaitu konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Karena tidak ada, berarti nilai C-nya kita anggap bernilai 0. Kira-kira dari option A, B, C, D, E yang memenuhi adalah yang yang delta. A-nya 1, B-nya negatif 1, dan C-nya adalah 0. Paham ya? Alhamdulillah. Yang keempat, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Nilai dari F4 adalah titik-titik. Kalau kita mencari nilai suatu fungsi, kita punya lihat nih, fx berarti variabelnya x. Kalau mungkin nanti ini fa, berarti x-nya kita ganti a. Tapi karena di sini f4, berarti ya tinggal nilai x-nya kita ganti 4. Nah, ini fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. F4 ya berarti x-nya kita ganti 4. Berarti 4 kuadrat min 3 kali 4 tambah 1. 4 kuadrat 16. 3 kali 4 12. Karena operasinya pengurangan berarti ya min 12 tambah 1. Baru kita operasikan. 16 kurangi 12, 4 tambah 1, 5. Sehingga nilai F4 adalah 5. Oke ya, kalau mencari nilai suatu fungsi tinggal disubstitusikan. Ya, kalau fungsinya fj, berarti nanti variabel y-nya yang kita ganti dengan angka tersebut. Bisa dipahami? Oke, satu lagi, nomor 5.
diketahui fungsi fx, diketahui fungsi kuadrat sama dengan diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi px ditambah 2. Jika nilai dari f2 sama dengan 8, maka nilai dari p adalah, karena di sini pada fungsi kuadratnya itu ada salah satu nilai. Nah, nilai dari koefisien x itu belum diketahui. Di sini dimisalkan p. Nah, kita diminta mencarinya dengan bantuan ini f2 sama dengan 8. Langkahnya bagaimana? Makanya yang pertama kita tulis soal kita dulu. Fx sama dengan x kuadrat min px tambah 2. Kemudian kita masukkan f2. Kalau f2 berarti ya x-nya kita kali 2. Berarti f2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi p kali 2 tambah 2. Nah, sampai sini kita tadi punya nilai pada soal kita f2 sama dengan 8. Ya, berarti nilai f2-nya kita kali 8. Oke ya, berarti 8 dari mana? Dari soal diketahui. Nah, berarti 8 sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikurangi 2p ditambah 2. Oke, sampai sini ingat operasi penjumlahan suatu suku bisa dilakukan jika sejenis. Nah, berarti ya angka sama angka. 4 tambah 2, 6. Oke, karena di sini ada 8, berarti 6-nya kita pindah ruas. Oke ya, 6 sama min 2p tidak bisa dijumlah ya. Ibaratkan seperti ini. 2 kursi tambah 3 meja, ya hasil tetap 2 kursi 3 meja. Tidak bisa kita jumlahkan menjadi hasil yang satu kesatuan. Ya, sama halnya dengan keadaan seperti ini. 6 dikurangi 2p, ya tetap 6 dikurangi 2p. Supaya 6-nya bisa dioperasikan, berarti kita pindah ruas ke ruas sampingnya. Karena ada angka 8. Berarti 8 kurangi 6 sama dengan negatif 2p. 2 sama dengan negatif 2p. Berarti P sama dengan negatif 1. Ya, dari mana? Negatif 2 kali berapa? Hasilnya 2. Oke ya, berarti negatif 2 kali negatif 1. Sehingga nilai P-nya adalah negatif 1. Oke, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan di pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan ilmu baru untuk semuanya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.